Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Radit berjenggot? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabar teman-teman setelah sekian bulan menghadapi virus Covid-19 ini? Yang saya tanyakan terutama di masalah ekonomi. Masih sehat? Di tengah-tengah atau sudah amburadul? Kalau teman-teman yang karyawan sih saya rasa aman-aman aja ya. Walaupun kemarin THR ada yang sempat dipotong, atau THR bahkan nggak keluar, atau ada beberapa juga yang gajinya nggak full misalnya karena dengan alasan omset menurun dan bla 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 bla. Kebetulan saya sendiri termasuk salah satu pelaku wirausaha. Saya punya brand Dapur Berkah and Friend. Brand tersebut menghasilkan olahan cumi pedas. Kapan-kapan teman-teman bisa mampir juga kok, lokasinya di perumahan Cendrawasih Grand Residence Jember. Udah 3 bulan tutup. Semenjak awal corona dideklarasikan oleh Bupati Jember Ibu Faida, kita berusaha kooperatif. Sebagai pelaku usaha juga berusaha kooperatif tutup untuk mencegah penularan. Waktu itu estimasinya 2 minggu. Jadi 3 bulan. Semoga gak jadi 1 tahun atau 2 tahun. Untuk saya pribadi, karena saya juga punya usaha lain yang mendukung, is okay lah. Kebutuhan hidup masih bisa terpenuhi. Cuman mulai tadi malam beberapa teman yang cuman punya satu usaha dan itu harus ditutup karena corona mulai chat nih, curhat, gimana kapan buka, udah aman gak ya buka per 1 Juni kemarin, udah aman buka ya, udah aman gak ya untuk buka kan. Kalau nggak salah denger nih, karena saya juga nggak pernah ngikutin berita-berita tentang corona, biar mindset saya, biar pikiran saya masih bersih, nggak terlalu khawatir sama virus tersebut. Karena yang diserang kan imun otomatis diproduksi oleh otak. Kalau otak kita down, otomatis kita akan gampang sakit. Jadi mindset saya itu. Jadi saya nggak pernah update berita-berita tentang corona. Katanya sih per 1 Juni kemarin udah mulai dijalankan herd immunity, which is itu berarti masyarakat yang usianya di bawah 45 tahun boleh keluar, boleh beraktivitas. Jadi kasarannya nih seleksi alam. Yang kuat bertahan, yang nggak kuat ya udah bye. Teman-teman udah pada mulai buka nih, cuman khawatir. Kalau saya pribadi, sektor-sektor seperti itu, kuliner misalnya, pertimbangan kita buka kan ada 2. Oke lah kita buka. Masyarakat ini ngomongin di Jember ya, Jember ini masih skalanya kota-kota nggak segede Surabaya, apalagi nggak segede Jakarta, nggak segede Malang. Itu masyarakatnya juga kayaknya masih was-was mau makan di tempat. Mereka lebih memilih take away daripada dine in. Jadi saya pilih jangan buka dulu lah. Terus solusinya gimana? Nah ini yang ingin saya share. Kita sebetulnya impact dari corona sendiri, selain juga banyak teman-teman atau saudara kita, relasi kita, kenalan kita yang juga kena virus corona, akhirnya sakit, terisolasi, khawatir, cemas, imun menurun dan lain sebagainya. Selain dampak di situ, otomatis di ekonomi kan berdampak ya. Banyak pelaku UMKM bahkan yang harus gulung tikar. Jangankan pelaku UMKM deh, banyak perusahaan-perusahaan gede yang udah PT, yang udah punya ratusan ribuan karyawan harus
merumahkan karyawannya. Jadi yang terdampak tuh banyak, bukan hanya perusahaannya, karyawannya juga terdampak. Yang dirumahkan kan juga pasti penghasilan zero, nihil. Mungkin karena terlalu panik, terlalu ekstrim, kita nggak bisa cari jalan keluar. Padahal sebetulnya masih banyak sih alternatif. Kalau saya pribadi, saya masih ada usaha di bidang pertanian, bukan bertani ya, cuman berdagang hasil pertanian, edamame contohnya, atau jambu kristal. Yang itu distribusinya masih lancar, permintaan konsumen juga masih ada. Itu bisa tuh mulai dibidik. Edamame misalnya, edamame permintaan masih tinggi, jadi alhamdulillah saya masih bisa mendapat masukan dari itu. Yang kedua itu buat planning ini sih, planning gedenya untuk pemasukan harian. Pemasukan harian dari mana? Simpel aja sih, kita cari relasi-relasi kita yang waktu kita misalnya udah buka di tempat khusus, bukan di rumah, teman-teman kita itu masih buka usaha kuliner misalnya di rumah, otomatis kan delivery permintaannya lebih gede daripada orang datang ke tempat kan orang cari aman. Itu bisa dibidik. Kalau di Jember trennya kayak gini, karena semakin banyak orang yang takut keluar dan juga pendapatan per kapita nggak terlalu tinggi, nggak segede di Malang, nggak segede di Surabaya, nggak segede di Jakarta. Masyarakat nggak mau keluar, memang masyarakat lebih milih pakai GrabFood atau GoFood, layanan online lah. Tapi mereka keberatan di ongkir. Itu bisa kita bidik tuh. Misal saya pribadi, saya juga jalanin nih delivery. Kemarin alhamdulillah sama temen diperbolehin buat delivery burgernya dia, High Food, yang juga saya videonya saya bikin di sini. Itu saya bikin 5 kilo pertama 5.000, 5 kilo sampai 15 kilo saya bikin 10.000. Lebih dari itu kita nanti bisa nego. Rugi? Enggak. Karena otomatis permintaan langsung banyak tuh. Bayangin aja, untuk masyarakat Jember, burger yang bukan makanan pokok itu permintaannya cukup banyak. Apalagi yang makanan pokok, macam-macam lalapan, ayam geprek, nasi, macam-macam kayak gitu. Itu bisa jadi lapangan pekerjaan baru buat teman-teman. Jadi jangan khawatir teman-teman kalau nggak punya akun ojek online, nggak masalah, tawarin aja ke kontak yang ada, tawarin. Atau bisa juga kamu takut keluar, ditawarin mau beli apa, kita yang beliin, bisa juga. Tapi kita tetap kita yang jalan di luar, kita tetap waspada ya, tetap pakai protokol COVID. Jadi masuk rumah cuci tangan, macam-macam kayak gitulah. Di luar mungkin yang mau pakai masker silakan pakai masker. Protokol tetap kita jalanin. Cuman peluang-peluang itu bisa kita bidik daripada kita harus stres di rumah. Makin kondisi tubuh makin lama makin turun karena kita bingung, nggak punya penghasilan, nggak tahu besok harus makan apa. Terus yang laki-laki nih mungkin merasa nggak akhirnya nggak bisa menafkahi keluarga. Jadi stop lah kayak gitu. Terus untuk teman-teman yang karyawan nih, kalau saya pribadi saya mulai mensosialisasikan putarlah uangmu di teman-teman sendiri. Misal ada teman yang punya toko kelontong, belanjalah di temanmu yang punya toko kelontong. Walaupun mungkin harganya nggak semurah kalian ke toko grosir yang gede yang ada di Jember atau yang ada di kota-kota kalian, belanjalah. Setidaknya gaji kalian tuh bisa membantu teman kalian tanpa harus ngasih cuma-cuma kayak gitu. Jadi kalian pasti selalu punya teman lah,
punya kelompok, sejahterakanlah kelompok kalian, teman-teman kalian sendiri. Dengan gitu uang itu muter di kita sendiri. Dan yang lebih bahaya sebetulnya kelaparan. Kelaparan itu bisa menimbulkan sesuatu yang anarkis. Orang-orang yang pikirannya pendek bisa tiba-tiba nyolong. Yang imannya lemah bisa tiba-tiba kriminal. Kan kasihan, mereka terdesak keadaan. Buat yang mau diskusi bisa kok di komentar, di kolom komentar. Kita ntar sharing-sharing aja di kolom komentar bisa. Insya Allah kalau saya ada waktu pasti saya jawab. Cuman saya emang miris sih, ada beberapa teman juga yang kena PHK juga. Dia mengurung diri, kita mau kasih masukan juga nggak bisa karena dia membentengi dari dunia luar. Buat yang di PHK, buat yang kesulitan cari nafkah, bisa dicoba cara-cara ini. Intinya jangan suntuk lah. Rezeki itu kan udah ada yang ngatur. Kalau rezeki kita habis, kita pasti mati, yakin deh. Kalau rezeki kita nol, kita pasti mati. Karena selama kita hidup, rezeki kita dijamin. Tinggal kita mau buka pintu rezeki itu dari yang mana. Kalau berdagang membuka 9 dari 10 pintu rezeki. Tuhan itu udah menjamin manusia nggak akan kekurangan makan. Tapi kalau untuk foya-foya, Tuhan nggak jamin. Itu tergantung kita sendiri. Jadi pesan saya, tetap semangat. Yakin bahwa COVID ini pasti berakhir. Ya pasti berakhir lah. Karena mindset saya juga COVID ini sebuah cobaan juga buat manusia, juga teguran buat manusia. Biar mungkin manusia lebih bersyukur. Selama ini kita mungkin kurang bersyukur. Kita udah dikasih sesuatu yang cukup sama Tuhan, tapi kita kurang bersyukur. Bisa jadi. Mari kita introspeksi diri, kita lebih semangat lagi menghadapi hidup, menghadapi COVID. Semoga ini segera berakhir dan siapa tahu saat pandemi ini berakhir, bisnis yang atau hal-hal yang kita lakukan selama pandemi ini bisa menjadi suatu peluang baru yang bikin kita naik kelas. Insya Allah. Lebih tingkatkan lagi ibadahnya juga. Oke, sekian dulu dari saya. Jangan lupa, jangan subscribe, jangan like, dan jangan komen kalau nggak perlu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.